Selamat ketemu kembali. Pada sesi kali ini kita akan diskusikan tentang anuitas yang beda down paymentnya. Ada dua kemungkinan pada anuitas yang beda DP ini. Kemungkinan yang pertama adalah DP yang kurang dan kemungkinan kedua adalah DP yang berlebih. Untuk kasus ini kita akan coba melihat dengan contoh sederhana. Untuk kasus DP yang kurang, kita mulai dari contohnya. Di kasus ini kita bahas melalui suatu penawaran rumah yang ditawarkan dengan DP 25 juta dan cicilan 120 kali, masing-masing 2,7 juta per bulan. Ada seorang calon pembeli mengajukan permohonan supaya DP-nya diturunkan menjadi 15 juta. Dan dia minta cicilannya tetap sama 120 kali. Nah, dengan asumsi misalkan pertumbuhan itu 1,5% per bulan, maka berapa kira-kira besar cicilan yang ditetapkan untuk calon pembeli tersebut? Nah, ini kira-kira adalah satu kasus di mana ada perbedaan DP antara yang ditawarkan dengan yang dimohonkan oleh calon konsumen. Untuk membahas kasus ini, maka kita akan coba menggambarkan ke dalam transaksi diagram. Kalau versi penjual tadi, dia minta DP 25 juta, DP tentunya dibayar di bulan pertama. Dan berikutnya, mulai dari bulan kedua sampai bulan ke 121. Kenapa sampai 121? Karena dia minta cicilan 120 kali. Karena pembayaran cicilan mulai bulan kedua, maka akan berakhir pada bulan 121. Diminta tadi DP itu 25 juta dan cicilan 2,7 juta per bulan. Ini versi penjual. Sementara untuk calon pembeli, dia mengajukan pengurangan DP menjadi 15 juta saja yang dibayar di bulan pertama. Dan dia bertanya berapa kira-kira yang harus dia cicil untuk 102 kali cicilan. Ini kira-kira diagram transaksi untuk penjual dan pembeli. Dari diagram transaksi ini kita bisa buat secara lebih detail apa yang akan kita hitung atau apa yang akan kita olah. Yang perhitungan pertama tadi kita lihat adalah yang dari penjual, dia minta cicilan sebesar 2,7 juta per bulan untuk 120 kali transaksi, mulai dari bulan kedua sampai bulan ke 121. Karena ini adalah kasus pembayaran berulang kali, maka ini bisa kita hitung sebagai kasus anuitas, di mana rumus anuitas yang sudah kita bahas sebelumnya, Sn untuk T adalah R kali N tambah I pangkat N kurang 1 per I, di mana untuk dalam hal ini N nya 120. Kita misalkan nanti kita peroleh hasilnya adalah X1. Kasus yang kedua dari persoalan ini adalah adanya perbedaan DP antara yang ditawarkan dengan yang diminta oleh konsumen. Pihak perusahaan meminta 25 juta DP-nya, sementara calon pembeli itu hanya menyanggupi 15 juta, sehingga ada kekurangan DP sebesar 10 juta. Konsekuensinya, apabila kita penuhi permintaan konsumen ini, maka ada DP kurang 10 juta, yang tentunya ini nanti akan dibebankan ke cicilan. Sehingga dalam hal ini yang DP 10 juta ini yang kurang akan kita pindahkan sebagai kasus anuitas, dan untuk perhitungannya kita pindahkan dia ke bulan 121. DP ini di bulan 1 seharusnya bayar, kita pindahkan dia ke bulan 121. Misalkan nanti dapat hasilnya menjadi X2. Memindahkan dana dari bulan 1 ke bulan 121 dengan rumus bunga majemuk. Tentu yang dicari adalah nilai akhirnya. Nah, dari dua kasus ini tadi, kasus anuitas dan kekurangan DP, tentunya ini
menjadi sisa kewajiban dari konsumen, di mana sisa yang harus dia bayar adalah cicilan ditambah kekurangan DP. Cicilan itu tadi misalkan kita akumulasikan di bulan 121 nilainya X1 dan pengganti DP X2, maka yang harus dia bayar adalah X1 tambah X2. Nah, itu ada dapat nilainya misalkan XN di bulan 121. Sisa kewajiban inilah, XN inilah yang akan kita konversi ke cicilan. Dengan kata lain, XN sama dengan SN untuk T. Sementara yang dicari adalah berapa besaran yang harus dia bayar untuk 120 cicilan. Maka dari rumus anuitas bisa kita turunkan R adalah SN untuk T kali I per 1 tambah I pangkat N kurang 1. Ini kira-kira formulasi dasar untuk perhitungan kasus anuitas DP kurang. Setelah kita memahami prosedurnya, berikutnya akan kita hitung secara teknis. Yang pertama sekali tadi adalah kasus pembayaran atas anuitasnya, di mana kita akan hitung nilai X1 ini dari anuitas pembayaran berulang kali sebanyak 120 kali sebesar 2 juta per bulan. X1-nya bisa kita peroleh dengan rumus sebagai berikut. SN untuk T adalah R kali 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I. Cicilannya tadi 2,7 juta per bulan. R-nya 1 tambah I-nya 0,015, ini datangnya dari, kita asumsikan tadi pertumbuhannya 15% per bulan. 15% menjadi 0,015. Pangkat N ini sebanyak 120 kali transaksi. Dikurangi 1 per 0,015. Kalau kita hitung ini keseluruhan akan memperoleh hasil 894.478.117 rupiah. Itu dalam X1. Ini adalah nilai pengganti cicilan 2,7 juta per bulan sebanyak 120 kali pembayaran. Ini nilainya di bulan 121 sebesar 89.478.117 rupiah. Berikutnya adalah X2. X2 ini adalah pengganti DP 10 juta di bulan pertama. Kalau kita pindahkan dia ke bulan X2 dengan rumus bunga majemuk, maka kita peroleh hasilnya DP itu adalah kurang 10 juta di bulan 1, pindahkan ke bulan 121 dengan bunga majemuk. Rumusnya nilai akhir adalah P0 kali 1 tambah I pangkat T. 10 juta tadi kekurangannya kali 1 tambah 0,015, ini datangnya dari 1,5%, pangkat 120 kali pertumbuhan. Jadi kalau dia dari bulan 1 sampai bulan 121 kali, kalau dengan kasus bunga majemuk akan terjadi pertumbuhan sebanyak 120 kali. Dari rumus ini tadi bisa kita peroleh 10 juta kali 1 tambah 0,015 pangkat 120 menjadi 50.693.228,7. Kita bulatkan menjadi 59.993.229. Sehingga untuk nilai X2 yang 10 juta di bulan 1 itu setara nilainya dengan 59 juta di bulan 121. Nah, jadi sisa kewajiban tadi, di mana kewajibannya tadi adalah X1 ini adalah pengganti dari cicilan dan X2 nya adalah pengganti dari kekurangan DP, maka sisa kewajibannya X1 tambah X2, kita buat menjadi XN. Jadi kewajibannya adalah X1 tambah X2 894 sekian juta tambah 59 sekian juta, hasilnya menjadi
954.171.346. Ini adalah sisa kewajiban yang harus dia bayar di bulan 121. Dan tentunya nilai ini akan dikonversikan menjadi cicilan. Nilai sebesar 954 jutaan ini akan kita konversikan ke cicilan dengan rumus ini. R adalah SN untuk T kali I per 1 tambah I pangkat N kurang 1. SN ini adalah nilai akhir kewajiban dia tadi sebesar 954 juta sekian dikali 0,015 per 1 tambah 0,015 pangkat 120 kurang 1. Kalau kita hitung ini menjadi 2.880.185. Jadi untuk kasus ini tadi, konsumen yang meminta pengurangan DP yang semula 25 juta menjadi 15 juta, konsekuensinya kalau tadi di awal itu diminta 2,7 juta per bulan, konsekuensinya karena ada pengurangan DP, maka cicilannya akan berubah menjadi 2,880 ribu, 2.880 ribuan. Jadi ada kenaikan kira-kira 180 ribu lebih sedikit penambahan cicilan atas konsekuensi pengurangan DP yang dari 25 ke 15 juta. Begitulah kira-kira proses perhitungan untuk anuitas yang beda DP di mana kasusnya adalah DP kurang. Bagaimana apabila kasusnya adalah DP yang lebih? Dalam hal ini kita ambil contoh sederhana. Contoh yang tadi juga kita pakai, rumah ditawarkan dengan DP 25 juta, cicilan 120 kali masing-masing 2,7 juta per bulan. Di sini perbedaannya, calon pembeli mampu membayar DP sebesar 40 juta. Di mana hal ini diminta 25 juta, dia mampu bayar 40 juta. Sehingga konsekuensinya ada DP yang akan dia lebih bayar kalau transaksi ini dijalankan. Dia minta tetap cicilannya 120 kali. Jika pertumbuhannya 1,5% per bulan, berapa besar cicilan untuk calon pembeli tersebut? Diagram transaksi hampir sama dengan diagram transaksi untuk DP yang kurang tadi. Cuman perbedaannya adalah adanya DP yang lebih sebesar 25 juta. Karena diminta 25 juta, ditawarkan 25 juta, dia malah mampu bayar 40 juta. Jadi DP lebih 25 juta. Konsekuensinya DP lebih ini nanti akan mengurangi kewajibannya. Jadi misalkan yang DP lebih ini di bulan 1, kita pindahkan dia ke bulan 121 dengan rumus bunga majemuk tentunya, misalkan hasilnya X2, maka X2 ini nanti menjadi pengurang kewajiban. Antara kewajiban bayar atas cicilan 120 kali masing-masing 2,7 juta per bulan ini kita buat menjadi nilainya X1, maka X1 ini akan dikurangi dengan kelebihan DP dia. X1 kurang X2 itu adalah nilai akhir sisa kewajiban. Misalkan kita buat nilainya XN. XN inilah nanti kita konversi ke cicilan. Kira-kira demikian teman-teman untuk pembahasan DP lebih. Nah, di tugasnya kali ini adalah untuk menghitung berapa kira-kira besar cicilan untuk pembelian atas DP lebih tersebut. Terima kasih dan sampai ketemu kembali.